Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam iman bagi kita semua. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang materi baligh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku tercinta, mari kita bahas bersama materi tentang baligh. Sebelumnya, apakah kalian ada yang tahu apa sih baligh itu? Nah, baligh secara bahasa ialah sampai atau telah sampai, yakni sampai pada usia tertentu yang menandakan kedewasaan. Sedangkan baligh secara istilah ialah dalam hukum Islam, baligh artinya batas usia seseorang di mana mulai dikenai kewajiban dan larangan dalam hukum Islam. Seseorang dinamakan baligh apabila ia telah memiliki tanda-tanda baligh berikut ini, yakni untuk yang laki-laki ialah dengan mimpi basah. Dan yang kedua ialah mencapai usia 15 tahun. Nah, ini maksudnya gimana yang mencapai usia 15 tahun? Jadi bagi seorang laki-laki, jikalau ya pada sudah usia 15 tahun, tetapi ia belum juga mengalami mimpi basah, maka dia sudah dinamakan sebagai seorang yang sudah baligh, yakni sudah sampai pada usia balik dan dia wajib untuk melaksanakan perintah Allah seperti sholat dan puasa. Jika tidak dikerjakan, maka dia akan mendapat dosa. Lalu tanda-tanda balik bagi seorang perempuan ialah yang pertama, dengan ditandai menstruasi. Dan yang kedua ialah telah mencapai usia 15 tahun. Jadi sama ya dengan seorang laki-laki untuk batas usia. Misalkan ada seorang remaja, seorang perempuan, usianya sudah 15 tahun, tetapi dia belum mengalami haid, maka dia sudah dinamakan baligh. Berikutnya ialah tanda-tanda baligh secara biologis. Untuk yang laki-laki ialah akan tumbuh jakun. Yang kedua, tumbuhnya rambut kemaluan. Yang ketiga, suara nyaring. Yang keempat, tubuh lebih tinggi. Yang kelima, meningkatnya nafsu makan. Dan yang kelima, cuek dan rasional. Nah, yang terakhir ini biasanya kalau laki-laki sudah balik, maka dia secara psikis ya, dia akan lebih cuek dan rasional. Dia sedikit pemalu. Nah, untuk tanda-tanda balik secara biologis bagi seorang perempuan ialah yang pertama, tumbuhnya payudara. Yang kedua, tumbuhnya rambut. Yang ketiga, perubahan pada pinggul. Yang keempat, kulit terlihat bersih. Dan yang kelima, secara mental akan menjadi sensitif. Setelah seseorang mengalami tanda-tanda balik, maka dia akan memiliki kewajiban, yakni kewajiban menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, seperti sholat, puasa, haji bagi yang mampu, menutup aurat bagi seorang perempuan, menjauhi maksiat dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ialah cara bersuci. Ketika kita sudah mencapai usia balik, maka pastilah kita mengalami tanda-tandanya terlebih dahulu. Jika laki-laki dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Lalu, bagaimana cara bersucinya? Seseorang yang mengalami mimpi basah atau haid, maka ia wajib mensucikannya dengan mandi besar. Apa itu mandi besar?
Mandi besar adalah mandi dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki sampai ke sela-selanya dengan niat membersihkan diri dari hadas besar. Sedangkan niat mandi besar ialah untuk yang laki-laki sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbar minal jinabati fardan lillahi ta'ala. Ini dilafalkan ya, dilafalkan secara jelas. Kemudian untuk yang artinya ini diniatkan sambil mengguyurkan ke atas rambut itu ya, di dalam hati. Berbunyi seperti ini dalam hati sambil mengguyurkan air dari ujung kepalanya. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Dan berikutnya untuk perempuan, untuk mensucikan diri dari haid setelah suci dari masa haid, maka seorang perempuan tadi diwajibkan untuk melakukan mandi besar, yakni dengan niat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari minal haydhi fardan lillahi ta'ala. Nah, di lafal ini diucapkan sebelum mengambil air ya, dengan tangan ditengadahkan. Kemudian setelah itu bersiap-siap untuk meniatkan yang terjemahnya ini ya di dalam hati sambil mengambil air. Nah, niatnya ini dibunyikan di dalam hati sambil mengguyurkan air dari ujung kepala. Niatnya seperti ini ya di dalam hati. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar disebabkan haid karena Allah Ta'ala. Semua air harus terkena sampai ke sela-sela kulit, sampai ke sela-sela tubuh itu harus terkena air supaya sah mandi besarnya. Demikian anak-anak materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Salam sehat, semangat, ceria, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.